Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang kami banggakan. Dalam video kali ini akan membahas terkait dengan materi pondok Ramadan dengan topik muhasabah atau introspeksi atau diri. Bagaimana isi materi tersebut? Ikuti video sampai akhir, jangan skip, ikuti terus, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Anda yang di rumah dengan saya, kita semuanya telah diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan takwa. Dengan nikmat kesehatan kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dengan nikmat kesempatan Anda masih melihat saya, kita semuanya untuk belajar bersama-sama. Dengan nikmat iman dan takwa kita masih bisa menghadirkan hati kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa, mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang. Anak-anakku yang saya banggakan, materi kali ini yakni terkait dengan muhasabah. Tentu di bulan ini bertepatan di bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, serta bulan yang penuh pengampunan. Di bulan inilah waktu yang tepat kita untuk introspeksi diri, waktu yang tepat untuk kita muhasabah, menghitung-hitung diri. Kenapa harus menghitung diri? Karena mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan umur yang panjang, kalau bukan kita yang menghitungnya, kalau bukan kita nanti yang mengintrospeksi diri kita sendiri, nanti konsekuensi yang kedua, tunggulah Allah yang akan menghitung-hitung diri kita. Kalau Allah sudah menghitung-hitung diri kita, maka sudah tinggal pertanggungjawaban di akhirat. Hadirin yang saya hormati serta anak-anakku yang kami banggakan, sebagaimana dalam Quran surah Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Anak-anakku yang saya banggakan, ayat ini ditujukan bagi semua yang merasa dirinya beriman, semua yang masih punya iman dalam hatinya, baik imannya sedikit maupun imannya banyak, baik yang jauh dari Allah maupun yang dekat dengan Allah. Ayat ini ditujukan pada semua kalian yang masih memiliki iman dalam hati. Untuk apa? Bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa, setiap orang memperhatikan segala apa yang diperbuatkannya untuk dipertanggungjawabkan lihat untuk hari esok. Dan bertakwalah pada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Allah Maha teliti atas segala sesuatu. Dimanapun kita berada, entah dalam gua sekalipun Allah tahu, di dalam ruangan tertutup pun Allah tahu, di dalam kelas yang tertutup tidak ada orang sama sekali, Allah tahu. Walaupun CCTV-nya sedang mati, Allah tahu apa yang kita perbuat. Nah, dikuatkan dalam hadis dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nantinya Allah yang akan menghitung. Ini artinya apa? Mumpung kita masih berada di dunia,
maka kita gunakan waktu kita untuk mengevaluasi sebelum nantinya Allah yang akan mengevaluasi diri kita, sebelum nantinya Allah yang akan menghitung dirinya. Nanti kalau Allah sudah menghitung-hitung apa yang kita perbuat, tinggallah pertanggungjawab. Ada sebuah perumpamaan, film itu film yang baik menjadi film yang luar biasa yang bisa ditonton oleh semua orang, ditonton oleh khalayak ramai, ditonton dalam bioskop, tentu melalui berbagai macam proses. Ada namanya proses editing, ada namanya proses sensor, ada yang namanya proses dubbing. Dubbing itu suara yang tidak jelas diperjelas. Nah ini, oh ada adegan-adegan yang kurang bagus disensor, oh ada adegan yang kurang senonoh diedit, suara-suara yang kurang jelas didubbing. Nah ini sama halnya seperti film tadi. Apabila kita di masa yang lalu pernah melakukan perbuatan yang jelek, oh kita edit, kita evaluasi bersama. Oh di masa yang lalu mungkin kita pernah mencela orang lain, menghina teman kita, atau berbuat aniaya pada teman kita, oh kita sensor. Bagaimana cara mensensor? Bagaimana cara mengediting? Tentu ada cara-caranya. Yang pertama, mari kita renungkan bersama. Yang kedua, mari kita bertobat sama Allah agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Yang ketiga, mari tutupi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Perbuatan jelek di masa yang lalu sudah biarlah berlalu. Kita bertobat, meminta sama Allah, mohon kepada Allah, lalu kita melakukan perbuatan yang baik. Oh dulunya mungkin pernah berbohong sama temannya, ditutupi, besok harus saling tolong. Oh mungkin dulu di kelas pernah mohon maaf, pernah ngambil pulpen temennya sebelahnya, mungkin terjadi. Nah di kedepannya minta maaf sama temennya, mohon ampun sama Allah, dan seterusnya. Oh di waktu di sekolah pernah berbuat jahil sama temannya, bertaubat, meminta maaf, dan itu cara-cara untuk mengintrospeksi diri. Anak-anakku yang saya hormati, ada 3 aspek yang perlu dievaluasi. Aspek yang pertama, hablillah. Dalam Quran surah Ad-Dariyat surat ke-51 ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Substansi hidup kita di sini adalah untuk beribadah. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Jadi jangan lupa, jangan sampai melupakan hubungan baik dengan Allah, karena hubungan dengan Allah yakni tujuan. Aspek yang kedua yang sering dilupakan oleh banyak orang, pekerjaan terkait dengan aktivitas sehari-hari. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW berkata, tidak akan bergerak tapak kaki Ibnu Adam pada hari kiamat kelak hingga ia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan selama di dunia. Yang kedua, masa mudanya kemana digunakan. Sama, umurnya digunakan, masa mudanya kemana digunakan. Kalau masa mudanya digunakan untuk hal yang bermanfaat, umurnya digunakan untuk yang bermanfaat, insya Allah akan memberikan keberkahan, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Yang ketiga, hartanya dari mana ia memperoleh. Yang keempat, hartanya digunakan untuk apa. Dan yang kelima, ilmunya yang didapat sejauh mana ia mengamalkan ilmunya. Terlebih bagi anak-anakku yang saat ini sedang belajar, ilmu yang sudah diperoleh oleh Bapak Ibu guru di sekolah untuk apa digunakan. Mari kita introspeksi. Yang ketiga, yakni aspek sosial, yakni hablum minan-nas, hubungan baik terhadap sesama manusia. Dari hadis riwayat Muslim dikatakan,
orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala puasa, sholat, zakat, namun dia juga membawa dosa, mencela orang lain, mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain, menuduh orang lain dan sebagainya. Ini orang yang bangkrut. Maksudnya bangkrut apa? Sebagai contoh, anak-anakku mendapatkan sangu dari orang tua dan menyisihkan uang sangunya ini sedikit demi sedikit hingga terkumpul banyak, mau membelikan sesuatu, mainan atau apa terserah. Sudah terkumpul banyak, hendak mau membelikan sesuatu, tiba-tiba di tengah perjalanan uang sangu yang sudah dikumpulkan selama berbulan-bulan ini tiba-tiba hilang di tengah jalan. Ini orang yang bangkrut, rugi, mengumpulkan uang banyak tapi di tengah perjalanan hilang. Sama halnya hadis ini, bangkrut membawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi dia juga mengerjakan dosa-dosa, mencela orang lain, menuduh orang lain, menghina orang lain dan sebagainya. Percuma, bangkrut, eman-eman, mengumpulkan pahala iya, mengumpulkan dosa juga sama aja. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah ini, kita mengumpulkan pahala puasa, tapi ketika kita sedang berpuasa, kita melakukan aktivitas seperti biasanya, mencela orang lain, membicarakan orang lain, gosip dan sebagainya. Ini sama saja. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang kami banggakan, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi diri kita, mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi, muhasabah, menghitung-hitung diri kita agar kita menjadi pribadi yang senantiasa pandai bersyukur, menjadi pribadi yang senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apapun yang salah datangnya dari saya dan segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah karena kesempurnaan Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.